Sebuah kisah pertobatan yang luar biasa dialami oleh Febe. Ia berasal dari kota Solo. Dia tinggal bersama adik dan mamanya dengan keadaan yang serba terbatas. Berawal dari sebuah keinginan yang tidak terpenuhi, membuat ia nekat melakukan hal yang dilarang. Ya kan teman-teman itu ya gereja, semua itu pada punya HP gitu loh. Sedangkan aku kan belum punya HP. Ya aku iri aja, kenapa aku nggak bisa. Udah cerita ke Tuhan Yesus tapi nggak pernah dijawab. Aku bilang, Tuhan kenapa aku nggak dibolehin punya HP? Kenapa aku nggak pernah punya HP? Dan sedangkan aku udah minta ke Tuhan Yesus, aku udah belajar gitu, tapi ya aku nggak bisa gitu menangkap. Ya aku ambil HP teman dari tas. Dan di rumah kayak seneng banget tuh ya HP gitu. Tapi 2 hari ke depan mentor tahu kalau aku ambil HP. Saya dipanggil sama mentor. Saya dikasih tahu, Ibu, sebenarnya Febe seperti ini. Maksudnya gimana? Febe mencuri HP teman. Dalam hati, sampai di rumah, saya diam aja, kayak nggak tahu lah. Saya diam aja, saya ngambek lah istilahnya. Febe tahu, kenapa toh Ma? Kenapa? Nggak apa-apa. Dalam waktu berapa detik di sini meledak. Saya marah sama dia. Saya bilang, kamu ini sebagai contoh adikmu, tapi kenapa kamu ngelakuin ini? Dia ceritakan, kalau aku nggak punya HP, kayaknya aku nggak punya teman deh. Dan situ sebagai orang tua gimana? Oh Tuhan, apakah harus saya belikan HP? Itu saya nggak secara langsung belikan ya, karena kondisi saya juga. Nah, puji Tuhan ada sedikit berkat sisa, jadi saya bisa belikan dia. Mendapat HP baru membuat Febe merasa senang. Namun, ketergantungannya untuk selalu nonton video di HP membuat ia harus selalu membeli kuota dan akhirnya membuat ia mengulangi kesalahannya lagi. Kejahatanku nggak sampai di situ aja. Nekat ambil uang mama juga buat beli kuota gitu. Di lemari sih diam-diam kan mama kerja. Ya udah aku ambil aja itu uang 100.000 sehari. Saya yang kerja sedikit demi sedikit, saya kumpulkan itu uang, tapi ternyata dia ambil juga. Rasanya di sini marah ya, ngambek saya berulang lagi. Suatu ketika saya tuh berdoa terus sama Tuhan. Tuhan, memang benar saya ini orang tua tunggal, tapi aku percaya kalau Tuhan sudah pilih saya untuk orang tua Febe. Aku percaya Tuhan mampukan aku untuk mendidik Febe. Aku beri Febe. Setiap malam itu saya bisikan di telinga dia, Febe anak yang baik, Febe anak yang taat, Febe anak yang takut sama Tuhan. Dalam rasa bersalah, Febe memilih untuk berdoa. Dalam doanya, ia memohon ampun atas kesalahan yang pernah ia lakukan. Tuhan, aku sadar aku itu salah. Aku jahat, aku tahu Tuhan. Tapi aku ingin belajar ke depannya biar bisa buat Tuhan Yesus senang. Belajar juga taat kepada orang tua. Keinginan Febe untuk bertobat semakin kuat ketika ia menonton sebuah kesaksian anak dari Nias dan animasi Paulus. Melalui kisah Paulus, ia percaya bahwa Tuhan pasti mengampuninya. Nah itu kalau masuk kamar itu kenapa pas banget?
tuling Superbook itu lewat. Pas banget itu firmannya dari teman aku yang dari Nias. Dia aja mau makan susah, mamahnya sakit, rela bekerja. Lah aku yang mamah bekerja tiap hari masih ngambil. Tapi entah kenapa Desember kemarin aku baru aku hayati itu filmnya. Biasanya kalau lihat Superbook kayak lihat aja filmnya bagus anime. Tapi kalau Desember kemarin ceritanya kena banget sih dia. Dari cerita Saulus juga aku belajar Bang Yesus udah ngampuni aku beberapa kali. Ya aku berkomitmen untuk kedepannya aku mau jadi orang baik, bersyukur, nggak iri. Kalau aku berubah drastis itu kan mama masih ngambek ya sama aku. Berubah drastis tapi nggak tahu kenapa, karena malam aku sering berdoa. Ya aku ngerasa baik banget lah Tuhan, mama aku bisa sayang lagi sama aku. Ya Ma, aku minta maaf ya, dulu pernah ya berbuat kayak gitu, jahat. Makasih juga mama udah ngerawat aku dan mendidik aku jadi anak yang baik sekarang. Ya, mama juga terima kasih sama kamu. Kamu sebagai anak sudah mau mengerti kehidupan kita. Kamu mau jadi anak yang lebih baik lagi. Aku bangga sama kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Oke? Aduh, Kananda hari ini senang sekali karena sendirian. Enggak deh. Adik-adik tahu nggak kenapa Kak Daniel hari ini nggak ikut? Ada yang tahu nggak? Coba tulis di kolom komentar. Emang sih Kak Daniel emang suka pergi-pergi hari ini. Jadi adik-adik Kananda mau cerita. Sebenarnya hari ini tuh Kak Daniel sedang pergi bersama dengan teman-temannya untuk berbagi sembako kepada sesama. Kayaknya rame sih, nanti Kananda mau ikutan, tapi gimana kalau kita lihat keseruan Kak Daniel bersama teman-temannya? Yuk kita lihat! Hei sahabat, langkahkan kakimu, tunjukkan kasihmu dengan aksimu. Sahabat, jangan kau menyerah atas keterbatasan yang kau alami. Hidup bukan untuk sendiri, kita bagi untuk sesama. Tak perlu menunggu hal besar, dari yang kecil pun kita bisa. Tuh kan, lihat betapa ramainya Kak Daniel dan teman-temannya. Habis ini juga Kananda mau berbagi sembako, ikutan sama teman-temannya Kak Daniel. Tapi karena Kananda di sini, jadi kita harus ibadah dulu, betul tidak adik-adik? Ya udah, gimana kalau kita mulai dengan berdoa? Kananda taruh ini dulu ya. Ya, semuanya kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu dari malam hingga pagi ini. Kami bisa bangun, kami bisa mengikuti ibadah lagi Tuhan. Tuhan tolong pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Sehingga apa yang kami lakukan ini Tuhan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang udah siap memuji Tuhan? Angkat tangan. Oke, kita semua mau bangkit berdiri. Kita mau katakan kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Semuanya pasti tahu kan lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng ya.
kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita nyanyi dari awal ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi kita lebih bersemangat. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekarang kita mau lanjut pujian kita dengan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih. Oke, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Loncat ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita nyanyi dari awal ya. Setinggi-tingginya langit, jinjit yang tinggi, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, jongkok ya, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Loncat ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay! Siapa di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus itu sayang sama semua? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang aku. Siapa yang percaya semuanya? Oke, kita mau nyanyi lagu Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Dari awal ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kau dan saya, sayang semua. Kita nyanyi dari awal ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak,
Adik-adik, hari ini kita udah nyanyi semuanya tentang mengasihi, mengasihi, mengasihi. Nah adik-adik, hari ini kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman, kita mau sama-sama katakan, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau aku kecil lemah, tapi aku ini milik Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita menyanyi lagu ini dari awal, kita katakan dengan sungguh, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Yuk adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap pimpinan-Mu. Hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman ini dengan baik dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kisahnya Petrus. Kok kita belajar dari kisahnya Petrus lagi sih? Hari ini adik-adik kita akan belajar dari hal yang berbeda tentang Petrus. Hari ini kita akan belajar dari kisah perjalanannya Petrus setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kira-kira apa ya yang akan terjadi terhadap Petrus? Gimana kalau kita langsung lihat aja video berikut ini? Bawa dia ke Kayafas. Buka gerbang. Yesus harus disidang oleh Kayafas. Apa yang terjadi? Orang ini Yesus dari Nazaret. Membuat semua keributan karena ia menyatakan dirinya anak Allah. Imam besar Kayafas akan menentukan nasibnya. Masuk! Hei! Bawa dia. Yohanes! Petrus, Yohanes! Tolong, biarkan temanku masuk. Petrus, ikuti aku. Yohanes, ini semua jadi kacau. Cepat, tidak ada waktu lagi. Biar aku. Yesus membiarkan mereka menangkapnya. Kau yang berusaha menghentikan mereka. Mungkin bukan itu yang diinginkan Yesus. Apa yang dia inginkan? Kejadian malam ini tidak masuk akal. Sangat kacau. Bagaimana Yesus bisa menjadi raja? Ia telah ditangkap oleh pengawal dari orang yang ingin ia pimpin.
Petrus, ingat apa yang Yesus katakan. Kita harus pergi. Ikuti aku. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Kamu Petrus? Kamu yang bersama Yesus di rumah Kayafas? Kami semua adalah pengikut Yesus, atau dulunya. Apa maksudnya dulu? Jika kau ada di kediaman Kayafas, bagaimana kau tidak dengar? Yesus telah disalib. Setelah ia mati, kami semua ketakutan. Banyak murid bersembunyi dari orang Roma atau keramaian, dan yang lain melarikan diri. Tapi mujizat yang luar biasa terjadi. Yesus bangkit dari kematian. Apa? Ia menampakkan diri kepada kami beberapa kali. Ia telah berbeda. Aku melihatnya dan tidak yakin kalau itu adalah Yesus. Taruh jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke lambungku. Dan jangan tidak percaya lagi. Percayalah. Ya Tuhanku dan Allahku. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Itu luar biasa. Kenapa aku pernah meragukannya? Aku akan menjala ikan. Boleh aku ikut? Ia belum dapat mengampuni dirinya. Kenapa? Karena dia menyangkal Yesus. Selamat pagi. Siapa Selamat itu? pagi. Siapa itu? Siapa yang memanggil? Adakah kamu dapat sesuatu? Belum. Kami belum menangkap seekor ikan pun. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Apa yang dia maksudkan? Kita telah menjala ikan semalaman. Sepertinya karena kita menjala di sisi yang salah. Ya, tidak ada salahnya. Apa yang membuat dia berpikir ini akan berhasil?
Gizmo. Petrus, itu Yesus? Apa? Hah? Guru? Tuhan, aku... Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Sepertinya Yesus tidak marah terhadap Petrus. Ini luar biasa, terutama setelah apa yang terjadi. Iya, itu membuat Petrus merasa sangat menyesal dengan perbuatannya. Ya, tentu luar biasa kalau kita bisa seperti itu. Mengampuni dan seterusnya, ya kan? Tuhan, aku... Simon, anak Yonus, kau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Gembalakan domba-dombaku dan ikuti aku. Wow, tuh kan adik-adik. Kok, emang apa hal baru yang mau kita pelajari? Sebelum kalian bertanya seperti itu, Ananda dulu ada yang mau nanya sama adik-adik semua. Kalian ingat nggak apa yang Tuhan Yesus katakan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus setelah Tuhan Yesus disalib? Ayo, siapa yang tahu? Kalau yang tahu kalian boleh langsung tulis di kolom komentar apa jawabannya. Gimana kalau kita lihat langsung jawabannya aja melalui video berikut ini? Tuhan, aku... Simon, anak Yonus, kau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Gembalakan domba-dombaku dan ikuti aku. Begitu adik-adik.
Minggu kemarin kan kita sama-sama belajar nih kalau Tuhan itu setia mengasihi kita. Tapi mengasihi Tuhan aja itu gak cukup adik-adik. Kita harus mengasihi sesama kita. Kenapa Kak? Karena dengan mengasihi sesama itu adalah bentuk kita mengasihi Tuhan. Kita nggak mungkin mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama kita. Sama seperti waktu Petrus bilang sama Tuhan Yesus kalau dia mengasihi Tuhan Yesus. Terus apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus menyuruh dia untuk menggembalakan domba-dombaku. Itu artinya Petrus disuruh untuk mengasihi dan melayani sesamanya. Mungkin kita di sini ada yang ngerasa, aduh Kak, berat banget nih untuk mengasihi sesama. Mungkin adik-adik di sini ada yang ngerasa, ah Kak, dia suka ngebully aku, masa aku mengasihi dia? Kak, aku ngeliat temen aku ada yang kelaparan, tapi aku juga lagi lapar nih. Masa aku kasih makanan aku? Mungkin kita ada yang berpikir kayak gitu adik-adik. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi kita harus mengasihi sesama kita. Kita nggak boleh berat saat mengasihi orang lain. Karena mengasihi itu adalah kewajiban kita. Dan ingat adik-adik semua, mengasihi itu bukan hanya di kata-kata, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Tapi kalian juga, kita sama-sama harus bertindak nyata. Kita harus melakukan kasih itu. Sama seperti kesaksian ini adik-adik. Ada nih adik kita, dia itu memiliki hati yang besar yang mau mengasihi sesamanya. Karena Anda penasaran banget nih, gimana ya kesaksian adik ini? Gimana kalau kita lihat langsung aja kesaksian berikut ini? April tidak pernah mengerti mengapa beberapa teman laki-lakinya selalu mengganggu dan mengejeknya. Sering dibilang jelek lah, apalah. Kami satu sekolah, dari kelas 2 aku diminta terus uang. April tidak pernah lupa apa yang mereka katakan, dan itulah yang membuat April mengurung diri dalam kesepian. Pas ulang tahun si Noel, dibilang orang gila ini gak usah masuk lah, orang gila ini. Aku langsung pergi ke rumah, biarin aja lah. Hingga suatu ketika, ada seorang teman mengajak April ke sekolah minggu GKBI Duryangkang, Batam. Ini pertama kalinya bagi April menghadiri sekolah minggu. Di hari itu, April belajar dari Superbook tentang kisah Ayub. Dan ada sesuatu yang menyentuh hati April. Ayub dijauhin temannya, diejek temannya, dijauhin istrinya. Dia berdoa terus kepada Tuhan. Di akhir pelajaran kisah Ayub, guru sekolah minggu mengajak anak-anak berdoa untuk mau sungguh-sungguh berubah. Di situ, April pun ikut berdoa. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau di dalam hati aku, dan Engkau mengampuni teman-teman aku. Amin. Aku telah berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah mengampuni teman-teman aku, dan Tuhan sudah ada di dalam hatiku sekarang. Mulai saat itu, ada yang berubah dari hidup April. Dia mulai mau untuk berteman. Aku sudah tidak malu lagi dan aku lebih berani. Perubahan ini pun akhirnya disadari oleh guru sekolah minggunya. Ada perkataan yang keluar dari mulut dia, saya nggak benci kok sama mereka Kak, walaupun mereka mengejek saya. Kemudian itu bagus, saya bilang gitu, itu bagus deh. Lewat Superbook, aku bisa kenal Tuhan Yesus. Terima kasih Superbook. Wow, tepuk tangan dulu adik-adik. Kesaksiannya itu sangat memberkati kita semua. Siapa yang berkati, angkat tangan? Wah, puji Tuhan. Nah adik-adik, supaya kita lebih mengingat setiap pelajaran yang kita pelajari hari ini, gimana kalau kita sebar kebenaran? Oke, sebelum Kananda kasih tahu sebar kebenarannya, adik-adik bangkit berdiri dulu dong. Kita sebar kebenaran bersama-sama. Oke, semuanya udah berdiri?
Oke, semuanya udah berdiri. Kita mau super kebenaran bersama-sama ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi Tuhan. Gitu ya super kebenarannya. Siap ya? Kita mau ucapin bersama-sama. Oke, semuanya udah siap? Yuk, 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi Tuhan. Tapi selain ada super kebenaran, kita juga ada super ayat. Jadi kita harus ambil Alkitab. Aduh, adik-adik, Alkitabnya di mana? Alkitab Kananda ada di sini nih. Oke, semuanya udah diambil kitabnya. Kita sama-sama buka dari 1 Yohanes 4 ayat 7a. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Semuanya udah dapat? Udah? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Sekali lagi ya. Yuk, sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi adik-adik kita itu harus belajar mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Karena mau nanya sama adik-adik semua, siapa adik-adik yang mau untuk belajar untuk mengasihi sesamanya? Coba angkat tangan. Wah, puji Tuhan. Ya adik-adik, kita mau sama-sama minta Tuhan untuk Tuhan terus mengajarkan kita supaya kita bisa mengasihi sama. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu dulu, Puisi Mahakarya. Yesus, kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ini dari awal kita katakan, Yesus kau mati di salib. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong
adik-adik semua, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami diingatkan Tuhan untuk kami bisa mengasihi sesama kita karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan supaya kami bisa mengasihi sesama kami Tuhan karena kami sudah dikasihi oleh-Mu. Dan biarlah Tuhan dari setiap perbuatan kami Tuhan, setiap tindakan kami Tuhan, kami bisa memuliakan nama-Mu dan semakin banyak orang yang mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang udah siap untuk mengasihi sesama, angkat tangan. Wah, nah adik-adik, Kananda punya video dari Superbook yang akan terus mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Yaudah, gimana kalau kita lihat langsung aja video berikut ini. Hai, aku Gizmo. Ini adalah masa terburuk dalam hidup Petrus. Dia menyangkali Yesus, dia hancur dan malu. Tapi 50 hari kemudian, setelah kebangkitan Yesus, Petrus berbicara di depan orang banyak, bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus telah dibangkitkan, sedang kami adalah saksi-saksinya. Sekarang ia duduk di tahta tertinggi di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Petrus adalah pengikut, juga sahabat Yesus. Dia sangat dekat dengan Yesus dan juga salah satu murid yang dipilih untuk berjalan bersamanya. Tetapi Petrus menyangkal Yesus. Petrus, sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau telah menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Bukan hanya Petrus yang berdosa. Aku berkata kepadamu, seorang darimu akan serahkan aku. Yudas menjual Yesus, dan murid-murid yang lain meninggalkannya. Banyak murid bersembunyi dari orang Roma atau keramaian, dan yang lain melarikan diri. Kenyataannya, walaupun kita mencoba untuk baik, tetap sulit untuk taat. Kadang seperti tidak ada harapan, tapi Tuhan Yesus bisa memulihkan kita seperti Petrus. Setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri pada Petrus dan murid-murid di pinggir Danau Galilea. Di tempat yang sama saat Yesus memanggil Petrus. Di danau ini juga, Yesus menenangkan badai, menunjukkan kuasanya atas yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yesus menyembuhkan banyak orang di kota sekitar Danau Galilea dan datang untuk menyembuhkan yang terluka dan mencari yang terhilang. Dia memberitakan kabar baik pada semua orang. Yesus bertemu Petrus di sini, mengingatkan kisah mereka bersama, berbagi makanan, yang mengingatkan perjamuan terakhir sebelum Yesus ditangkap. Dalam perjamuan terakhir, Yesus bercerita bagaimana dia mengorbankan dirinya untuk dosa kita. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, ditumpahkan bagi manusia demi pengampunan dosa. Yesus menubuatkan kematiannya di kayu salib, korban yang membayar dosa Petrus juga dosa kita. Ketika Yesus menubuatkan bahwa Petrus akan menyangkalnya, dia juga berkata, dan ketika kau kembali padaku, kuatkan saudara-saudaramu. Bahkan sebelum Petrus berdosa, Yesus mengatakan kalau dia akan dipulihkan. Yesus sudah menyiapkan jalan pulang untuk Petrus, bahkan sebelum dia menyangkal. Kita juga punya jalan kembali kepada Tuhan. Yesus membayar harga dosa kita ketika dia mati di kayu salib. Alkitab berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Petrus berdosa dan minta ampun karena tidak taat. Dia mengingat pengampunan yang Yesus berikan, dan Yesus memulihkannya. Lalu Petrus melangkah dengan berani untuk menyampaikan kasih Yesus pada dunia. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Wow, gimana adik-adik? Keren banget kan? Seru banget kan belajar Alkitab bersama Superbook? Tepuk tangan dong. Nah, adik-adik, Kananda mau kasih sebuah pengumuman yang akan sangat membuat kita semua senang. Karena Superbook sekarang ada season 4. Wah, Kak, gimana sih emang yang season 4? Ya udah, gimana kalau kita lihat langsung aja keseruan dari Superbook season 4.
Waktunya prakarya. Oke adik-adik, sekarang kita mau prakarya. Nah, prakarya kita hari ini adalah kotak kasih. Nanti kotaknya seperti ini. Kita akan membuat origami berbentuk kotak. Oke, semuanya siap? Jadi bahan-bahannya adalah kertas warna, kertas apalah pokoknya yang bisa dilipat-lipat ya. Tapi ukurannya harus ada dua, yang besar sama yang kecil. Nih kayak gini nih. Nih, ini yang besar, ini ada yang kecil. Oke, kalau sudah kalian juga butuh alat menulis. Kita langsung buat aja ya. Pertama-tama kita bagi 4 kertasnya. Yang rapih ya. Jadi persegi yang lebih kecil. Nih, nanti jadinya seperti ini. Set. Nah, kalau sudah, kita lipat yang bagian ujung sini ke tengah. Jadi nanti bentuknya akan segitiga. 4-4-nya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti bentuknya jadi seperti ini deh. Seperti ini. Kalau sudah, kita akan membagi ini menjadi 3. Jadi kita kira-kira ya. 1, 2. Nanti kalau dibuka ini jadi terbagi 3. Lipat yang keras. Set. Kita buka 1, 2 nih. Jadi 1, 2, 3. Kan ini memanjang. Sekarang kebalikannya. Nanti kalau dibuka akan jadi seperti ini. Ada yang seperti ini juga. Udah semuanya? Nggak ketinggalan kan? Kalau udah, yang bagian atasnya kita buka. Serut. Nah, ini kan yang 2 ini ketutup. Kita naikin. Terus kita lipat dulu. Gitu. Supaya dia diam. Nah, kalau sudah, kita lihat nih di sini ada bekas lipatannya 1, 2. Terus yang bagian 1 ininya kita lipat ke dalam seperti ini. Set. Ini berdiriin ya. Gini. Satunya lagi. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kelihatan nggak? Terus yang lebih ini kita lipat ke dalam supaya dia terkunci. Lakukan juga untuk sebelahnya ya. Satu, 2. Kotak pertama kita lipat ke pinggir, satunya lagi kita lipat ke pinggir. Ininya kita lipat ke dalam. Nah, jadinya nanti seperti ini. Seperti ini. Kita bikin satu lagi ya. Kan tadi yang besar, sekarang yang kecil. Coba karena mau lihat, kalian masih ingat nggak? Apa yang harus dilakukan pertama? Betul, lipat bagi 4. Kita tarik ujung-ujungnya jadi bentuk segitiga. Set. Kita bagi 3. Sekarang kebalikannya.
Udah jadi deh, nanti jadinya seperti ini. Yang ini buat taruh, tuh, lihat ya, gini nanti jadinya. Set, nah gitu, bisa dibuka, bisa ditutup. Terus Kak, nanti isinya apa? Nah, sekarang kita buat isinya. Isinya adalah kita akan membuat surat. Suratnya apa Kak? Kalian bisa tulis surat untuk teman kalian yang lagi butuh semangat atau teman kalian yang lagi butuh didoain. Kalian bisa tulis di sini. Kan Anda mau tulis semangat ya yang sedang berbagi. Kan Anda mau tulis itu semangat untuk yang sedang berbagi. God bless you. Kalau udah, kalian bisa lipat lagi ini jadi lebih kecil supaya bisa masuk ke dalam kotak ini. Lipat. Lipatnya bebas ya, kalian mau digimanain. Atau kalian mau potong jadi bentuk hati juga boleh, bentuk bintang boleh. Gimana kalian, itu kreasi kalian, oke? Kalau udah, kita masukin deh ke dalam sini. Jadi nanti kalau dibuka apa nih isinya? Wah, ada kertas. Nah, selesai deh prakaryanya. Jadi ini adalah kotak kasih. Ingat adik-adik, kalau sudah selesai kalian membuatnya, jangan lupa untuk difoto. Dan juga kalian bisa upload ke sosial media kalian dan jangan lupa tag ke @superbookindonesia. Nah, Kananda mau kasih tantangan nih buat adik-adik semua. Kalau kalian udah selesai bikin prakaryanya, terus kalian udah foto, kalian bisa kasih kotak ini ke teman-teman kalian atau ke sesama kalian yang lagi membutuhkan semangat atau lagi membutuhkan doa sesuai dengan apa yang kalian tulis di surat, oke? Kananda juga mau ingetin buat papa mama semua, mungkin dari antara anak-anaknya ada yang melakukan perbuatan kasih, ada yang memberikan kotak-kotak ini kepada teman-temannya. Papa mama bisa ceritakan semuanya itu ke nomor WA yang ada di bawah sini, karena kami akan senang untuk mendengarkan setiap ceritanya. Ya adik-adik, kita sudah ibadah hari ini. Tapi semuanya siapa yang senang? Oke. Sebelum Kananda mengakhiri ibadah hari ini, Kananda dan segenap tim Superbook, kami semua mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada papa, mama, dan kakak-kakak yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita bersama-sama memuridkan anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Dan Kananda juga mau ajak adik-adik semua untuk terus dukung Superbook Indonesia dengan cara subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga kalian harus follow Facebook Superbook Indonesia karena di situ ada program baru yaitu Superbook Show. Makanya kalian harus segera follow Facebooknya Superbook Indonesia. Oke. Ya udah, gimana kalau kita akhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa? Yuk, semuanya kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pimpinanmu sepanjang ibadah hari ini. Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan untuk kami bisa terus mengasihi sesama kami seperti Engkau telah mengasihi kami. Tuhan Yesus, tolong pimpin juga sepanjang minggu ini, sepanjang kami beraktivitas. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Iya bener, Kananda mau nyusul Kak Daniel dan teman-temannya ya untuk membagikan sembako. Oke. Dadah, sampai jumpa semuanya. God bless you.